Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 Februari 2023. Mari saudara kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menjamah jubahnya saja aku sembuh. Baca diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 19 dan Markus 6 ayat 53 sampai dengan 56. Saudaraku, ada satu pertanyaan. Kenapa ada orang Kristen hidupnya begitu-begitu saja, tidak terjadi perubahan apa-apa di dalam hidup mereka? Kalau kita perhatikan dulu, orang Yahudi dan orang Farisi kerap berjumpa dengan Yesus, tetapi tidak terjadi perubahan apa-apa di dalam hidup mereka, saudara. Kenapa? Ini karena mereka tidak percaya akan Yesus. Dan mungkin juga saudara, mereka tidak mau ingin tahu siapa Yesus. Injil yang kita renungkan hari ini, kita melihat bagaimana orang berbondong-bondong mengusung orang sakit di atas tilamnya, mengantarnya kepada Yesus. Kemanapun ia pergi saudara, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semuanya orang menjamahnya menjadi sembuh. Markus 6 ayat 56. Kenapa mereka berbondong-bondong berlari mendekati Yesus, saudara? Karena mereka percaya bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Mereka sungguh percaya, saudara. Mereka mempunyai iman, hanya menjamah jubahnya saja maka akan sembuh. Lain dengan orang Yahudi dan orang Farisi yang tak percaya, atau yang tak mau ingin tahu dan tak ingin kenal. Maka mereka tak mengalami kuasa Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara? Kenapa masih ada orang-orang Kristen yang telah percaya tak mengalami kuasa Yesus? Kalau waktu itu mereka berbondong-bondong mendekati Yesus secara fisik, mereka sungguh dengan Tuhan, mereka dekat dengan Tuhan, saudara. Kita saat ini pun sungguh lebih lagi dekat dengan Yesus. Bahkan Yesus, saudara, masuk di dalam hati kita melalui Ekaristi, saudara. Yesus datang dan menyatu dengan hidup kita di dalam hosti yang telah dikonsekrasikan, di mana Yesus telah menjadikan hosti itu menjadi tubuh, menjadi dagingnya, dan kita mau menyantapnya dan menyentuh di dalam kehidupan kita, masuk di dalam hati kita. Pertanyaannya, saudara, apakah kita mengimani bahwa melalui Ekaristi Yesus sungguh-sungguh hadir? Apakah kita mengimani bahwa roti yang telah dikonsekrasikan sungguh-sungguh Yesus yang menyerahkan tubuhnya bagi kita? Atau mungkin kita hanya biasa-biasa saja dan menilainya itu hanya sebagai simbol? Tidak sedikit yang menyambut tubuh Kristus, perjamuan kudus, komuni dengan tidak mengimani sungguh-sungguh. Maka juga tidak terjadi perubahan apa-apa di dalam kehidupan mereka, saudara. Karena menyambut komuni secara formal tanpa disertai kerinduan batin tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Apapun persoalan hidup kita saat ini, saudara, sakit penyakit apapun yang kita derita saat ini, seberat apapun penyakit kita, kalau kita dengan sungguh-sungguh mau menerima Dia dan menyambut Dia di dalam rupa roti yang telah dikonsekrasikan, dan kita mengimani, saudara, Dia yang adalah roti kehidupan akan menyembuhkan kita. Sharing pengalaman pribadi saya, bagaimana saat saya antara sadar dan tidak sadar pada waktu itu di ruang ICU, saudara. Dengan tensi 60/39,
Saya merindukan Tuhan Yesus. Saya selalu menyebut Yesus, Yesus. Saya menyebutkan Yesus, Yesus. Dan saat saya menerima tubuh Kristus, hosti yang diberikan oleh biarawati saudara kepada saya, yang sudah dikonsekrasikan, baru menyentuh lidah saya. Baru hanya menyentuh lidah saya, biarawati itu melihat di monitor yang awalnya 60/39. Saat itu, saat hosti baru menyentuh lidah, tensi saya langsung di monitor naik menjadi 120/100. Oh, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudaraku sekarang? Percaya penuh imankah kita dengan Yesus Kristus? Sungguh percayakah Yesus hadir lebih dekat kepada kita di dalam hati kita saat kita menyambut Dia dan menyantapnya di dalam perayaan Ekaristi? Adakah kita mengimani Dia, saudara? Melalui renungan hari ini, apapun kesulitan kita, sakit penyakit apapun yang sedang kita derita, jangan ragu, saudaraku yang terkasih. Jangan ragu, berlarilah dan berlarilah, mendekatlah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sambutlah Dia, saudara, dengan penuh iman. Asalkan kita menjamah jubahnya saja, maka kita akan disembuhkan. Dengan iman pula, saudara-saudara, kita mau mengakui Dia dengan menyantap tubuhnya, maka saya akan dipulihkan, saya akan disembuhkan. Sambutlah Dia dengan penuh kerinduan, saudara. Biarlah Dia boleh selalu menyatu di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan kita sia-siakan Tuhan Yesus yang telah hadir bersama kita. Tuhan Yesus yang telah hadir dan masuk di dalam hati kita, saudara. Tetaplah dengan penuh kerinduan. Tetaplah, saudara, dengan penuh kerinduan kita mau selalu datang dekat kepadanya. Dan percayalah dengan penuh iman bahwa Dia sanggup memulihkan, menyembuhkan kita karena kuasa-Nya. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir untuk memulihkan dan menyembuhkan kami. Kami mau Engkau selalu hadir di dalam hati kami, menyatu di dalam kehidupan kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.